Anggota DPR RI fraksi Nasdem asal daerah pemilihan Sumatera Utara II, Delmeria Sikumbang, 16 September meninjau penyaluran BLT BBM dan program sembako di kantor pos Sibolga. Peninjauan bertujuan melihat langsung proses penyaluran BLT dan sasaran penerima manfaat BLT yang merupakan warga kurang mampu dua daerah, Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Disebutkan, banyak masyarakat yang belum terdata sebagai penerima BLT oleh pemerintah pusat. Hasil tinjauan akan disampaikan kepada Kementerian Sosial RI terkait keluhan dari warga kurang mampu tersebut untuk evaluasi data Kemensos bagi penerima manfaat BLT di kedua daerah ini. Ibadah Minggu Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA Sibuluan, Tapanuli Tengah, 18 September berjalan dengan lancar dan sukacita yang diisi dengan nyanyian rohani dan pujian. Renungan khotbah disampaikan Pendeta Morasi Tumanggor dengan tema Jadilah Kuat di Dalam Tuhan. Pendeta berpesan kepada jemaat agar senantiasa melibatkan Tuhan dalam hidup yang akan memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Rangkaian ibadah Minggu GSJA Sibuluan tersebut juga ditayangkan di channel N2 STV Sibolga yang dapat diakses melalui Naomi TV kabel berlangganan. Pengurus Persatuan Keturunan Toga Sinaga dan Boruna PPTSB Cabang Sibolga Tapanuli Tengah periode 2022-2026 Minggu 19 September resmi dilantik di Gedung Yeni Sopoholong Sibolga. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PPTSB Sedunia Mangihut Sinaga yang berpesan kepada pengurus yang dilantik agar tetap memperkuat silaturahmi antar pomparan keturunan Toga Sinaga dan Boruna serta solid untuk memajukan dan mensejahterakan seluruh pomparan. Selain itu diharapkan agar dapat menjadi berkat bagi seluruh masyarakat, baik keturunan marga Sinaga maupun kepada masyarakat marga lainnya. Tengah sulitnya nelayan mendapatkan BBM solar pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, Satuan Polisi Air dan Udara Polres Kota Sibolga mengamankan satu unit kapal nelayan KM Budi Makmur yang mengangkut puluhan ton BBM ilegal yang diduga akan diperdagangkan di tengah laut. Kapal nelayan tersebut diamankan di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Jalan Gatot Subroto Sarudi dengan beberapa barang bukti seperti selang dan pompa minyak. Penangkapan berawal saat kapal patroli polisi Airut Sibolga mencurigai sebuah kapal ikan. Petugas menghentikan dan memeriksa sejumlah dokumen kapal. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan puluhan ton BBM jenis solar yang diduga akan dilakukan jual beli di tengah laut. Kenaikan harga BBM bersubsidi telah memicu dan berdampak kenaikan sejumlah harga bahan kebutuhan pokok di Kota Sibolga. Salah satunya adalah beras yang mengalami kenaikan harga hingga Rp10.000 per sak. Harga beras jenis medium hingga premium 2 pekan terakhir terus mengalami lonjakan. Hal itu terpantau di lokasi Pasar Sibolga Nauli 21 September berdasarkan hasil survei dan pantauan yang dilakukan Kepala Cabang Pembantu Bulog Sibolga Muhammad Khairuddin. Disebutkan kenaikan harga BBM mengakibatkan terjadinya lonjakan harga sejumlah komoditas bahan pokok seperti telur ayam, beras, dan tepung terigu. Pemantauan dimaksudkan untuk mematangkan strategi Bulog dalam menekan gejolak harga kenaikan bahan kebutuhan pokok di daerah ini, terutama beras. Akhirnya, Polres Sibolga dalam konferensi pers 20 September mengungkap 6 pelaku penyelewengan puluhan ton BBM solar di perairan pantai barat Sumatera Utara.
Seperti telah diberitakan N2STP, Satuan Polisi Air dan Udara Polres Sibolga, Minggu 18 September lalu mengamankan satu unit kapal nelayan KM Budi Makmur yang akan melakukan penjualan BBM solar di tengah laut secara ilegal. Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja menjelaskan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang terkait dalam kasus tersebut. 6 tersangka diamankan, diantaranya TH, penghubung pengambil BBM ilegal yang juga sebagai nakhoda kapal. Selanjutnya K alias Y, wakil nakhoda. 4 tersangka lainnya adalah AJN, YA, AS, dan ST yang bertugas menerima perintah pengisian BBM mulai dari tangkahan maupun dari kapal ke kapal. Keenam tersangka dijerat pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 pasal 53 tentang migas, terancam dipidana selama 3 sampai 6 tahun dan denda 30 sampai 60 miliar rupiah. Kelangkaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis solar menjadi masalah serius yang dihadapi nelayan di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Selain sulit mendapatkan BBM, para nelayan juga diwajibkan melengkapi surat rekomendasi dan surat lain seperti surat kapal maupun izin operasional, kemudian STBLK atau surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan. Sarifuddin Lubis, salah seorang pengusaha kapal perikanan, mengatakan pengaruh kelangkaan dan kenaikan harga BBM bersubsidi sangat berpengaruh pada hasil produksi perikanan di Kota Sibolga. Menurutnya, dengan segala aturan dan antrean serta jatah BBM yang disesuaikan dengan gross ton kapal menimbulkan masalah baru dalam aktivitas nelayan untuk melaut menjadi tidak maksimal. Usai ibadah sholat Jumat 23 September, Ketua Badan Kenajiran Masjid Al-Hidayah Kota Sibolga, Ahmad Sulhan Sitompul, menyampaikan sejarah pembangunan masjid tersebut. Masjid yang berada di Jalan Duyung lingkungan 4 Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota itu awalnya adalah sebuah madrasah yang diasuh pengurus Perkumpulan Pengajian Al-Hidayah sejak tahun 1986. Sulhan menambahkan pada tahun 2014 pengurus Al-Hidayah sepakat untuk mendirikan masjid secara bertahap. Kondisi Masjid Al-Hidayah saat ini telah menjadi tempat beribadah dan pusat kajian pendidikan agama Islam dengan gedung berlantai 2, yakni lantai 1 difungsikan sebagai masjid dan lantai 2 sebagai madrasah. Sebelumnya, Ustadz Samsul Bahri Hutagalung selaku khatib dan imam pada sholat Jumat tersebut menyampaikan khutbah keadaan padang mahsyar. Dijelaskan, ketika hari kiamat, umat manusia pada masa itu akan penuh dengan penyesalan akibat semasa hidup di dunia menyia-nyiakan waktu yang diberikan kepadanya dan tidak memperbanyak amal ibadah. Edi Prambudi, Tim Liputan dan Dokumentasi N2STV.